Nama saya Sangwanasa dan saya akan menjelaskan tentang negara Brasil. Jadi yang pertama adalah lokasi. Jadi Brasil memiliki garis lintang 5 derajat 16 menit lintang utara sampai 33 derajat 45 menit lintang selatan. Nah, kemudian garis bujur Brasil adalah 46 derajat 45 menit bujur barat sampai 74 derajat 0,03 menit bujur barat. Nah, kemudian negara Brasil ini berdekatan dengan negara Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Peru, Kolombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Departemen Guyana, Prancis. Sebenarnya tidak hanya berdekatan tapi juga berbatasan. Jadi ini petanya, ini negara Brasil. Di sini ada ini Uruguay, kemudian Argentina, kemudian Paraguay, Bolivia, kemudian Peru, Kolombia, Venezuela, Guyana, Suriname, dan Departemen Guyana, Prancis. Jadi Brasil ini berbatasan dengan semua negara yang ada di Amerika Selatan, kecuali ini Chile dan Ekuador. Ya, kemudian poin yang kedua, iklim. Jadi Brasil ini memiliki iklim tropis dengan sedikit variasi karena terletaknya itu di garis khatulistiwa. Nah, kemudian di bagian selatan Brasil iklimnya itu lebih sedang dan kadang juga mengalami salju. Brasil juga memiliki curah hujan yang sangat tinggi di daerah Amazon dan lebih kering di daerah timur laut. Jadi daerah Amazon itu sekitar di atas ini, dan semakin ke bawah itu semakin dingin. Nah, kemudian suhu rata-rata Brasil ini adalah 22 derajat sampai 26 derajat Celcius, dan saat musim panas bisa mencapai hingga 40 derajat Celcius. Jadi dingin sampai panas itu bisa. Kemudian suhu tertinggi yang pernah tercatat secara resmi yang terjadi di Brasil adalah 44,8 derajat Celcius. Dan suhu terendah yang pernah dicatat adalah minus 14 derajat Celcius. Minus itu berarti terjadi di yang daerah sedang itu ya, yang di bawah karena bersalju. Nah, Brasil juga memiliki 2 musim, yaitu panas dan hujan. Itu yang di daerah utara, dan di daerah selatan memiliki 4 musim. Jadi panas, dingin, gugur, dan semi. Nah, musim semi terjadi dari bulan Oktober hingga Desember, panas dari Januari hingga Maret, gugur dari April hingga Juni, dingin dari Juli sampai September. Nah, kemudian poin ketiga, bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayah Brasil adalah dataran tinggi, kecuali ya hutan Amazon itu ya, yang hutan Amazon di sini yang dataran tinggi itu yang bagian selatannya. Nah, kemudian Brasil juga memiliki hutan hujan terbesar, yaitu hutan hujan Amazon, dan salah satu sungai terpanjang, yaitu sungai Amazon. Kemudian nomor 4, geologi. Sebagian besar wilayah Brasil adalah pegunungan, dataran tinggi. Dan kemudian bagian utara Brasil terdapat hutan hujan Amazon, dan semakin terbuka ke arah selatan dengan bukit-bukit dan gunung kecil. Jadi dari atas ini hutan, semakin ke bawah semakin dingin dan semakin terbuka wilayahnya. Jadi tidak hutan terus, tapi ada bukit-bukitnya dan gunung-gunung kecil. Dan Brasil ini juga tidak memiliki gunung berapi. Kemudian flora dan fauna. Brasil ini memiliki beragam sekali keanekaragaman hayatinya. Ya,
memiliki 55.000 spesies tumbuhan, 3.000 spesies ikan air tawar, 689 spesies mamalia, 1.832 spesies burung, 744 spesies reptil, dan jumlah spesies jamur yang tidak diketahui. Jadi saking banyaknya spesies jamur yang ada di Brasil sampai tidak diketahui jumlah pastinya. Contoh fauna yang ada di Brasil adalah jaguar, puma, kukang, armadillo, berang-berang sungai raksasa, tapir, burung tukan, dan berbagai jenis katak panah beracun. Dan kemudian contoh flora yang ada di Brasil adalah pau Brasil atau Brazil wood. Nah, yang ditemukan di sepanjang pantai Atlantik Brasil dan dan contoh flora lainnya yaitu ratusan jenis anggrek. Brazil wood ini juga diomongkan kalau ini adalah asal nama dari Brasil. Nah, kemudian nomor 6, kondisi penduduk. Brasil memiliki populasi 215.997 jiwa. Jadi ada 215 juta lebih. Dan kemudian mayoritas penduduk Brasil ini beragama Katolik Roma, yaitu sebagian 64,6% itu beragama Katolik Roma, dan sisa 22,2%-nya itu beragama Protestan. Kemudian sebagian besar penduduk Brasil itu berusia produktif, yaitu dari usia 15 sampai 60 tahun. Kemudian 80% pribumi Brasil itu menurun dari antara tahun 1900 sampai 1957. Dari sekitar 1 juta menjadi 200.000. Jadi pada tahun tadi itu penduduk asli Brasil itu menurun sebanyak 80%. Dan pendatang mulai ada di Brasil pada tahun 1500. Tahun 1500 itu zamannya kolonialisme. Jadi penjajahan itu pendatang sudah mulai ke Brasil. Kemudian nomor 7, potensi negara. Potensi negara terbesar Brasil terdapat di bidang pertambangan. Dan kemudian Brasil memiliki banyak mineral yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Jadi Brasil ini kaya akan mineralnya juga, dan ini tinggal ke pemerintahnya bagaimana mereka akan mengolah mineral-mineral tersebut. Kemudian beberapa contoh hasil tambang terbesar Brasil adalah emas, biji besi, tembaga, timah, bauksit, seng, dan yang non-metal adalah semen, garam, berlian, dan fosfat. Nah, potensi negara Brasil juga terdapat di hutannya, yang menghasilkan karet, timber, dan minyak palem. Dan hutan pohon tentunya juga bisa dijadikan kertas ya. Jadi itu juga termasuk. Kemudian Brasil ini juga merupakan penghasil kopi terbesar dan terbaik di dunia. Jadi ini Brasil ini memiliki sangat banyak keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan dan diolah. Ya, mulai dari flora, fauna hingga pertambangannya dan juga ya pertaniannya atau perkebunan. Ya, kemudian nomor 8, kerjasama. Brasil bekerjasama dengan banyak negara. Salah satu contohnya adalah Indonesia di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Jadi Indonesia dan Brasil bekerjasama di bidang itu. Kemudian dengan Amerika, AS di bidang perdagangan dan kerjasama militer. Dan kemudian Brasil juga bekerjasama dengan negara Latin di bidang perdagangan. Negara Latin itu apa? Negara Latin itu ya ini yang ada di sekitar Brasil, yang ada di benua Amerika Selatan, bekerja sama di bidang perdagangan. Ya, sekian penjelasan saya tentang negara Brasil. Sekarang lanjut ke
negara India. Ya, yang pertama lokasi India. India memiliki garis lintang 8 derajat 4 menit lintang utara sampai 37 derajat 6 menit lintang utara. Garis bujur dan garis bujur India yaitu adalah 68 derajat 7 menit bujur timur sampai 90 derajat 25 menit bujur timur. Dan India ini berdekatan atau berbatasan dengan Pakistan. Ya, di petanya ini nggak tahu kenapa garis perbatasannya hilang, tapi aslinya ada. Dan Pakistan itu terletak di sini. Jadi kurang lebih di sini itu Pakistan. Dan kemudian Cina, ini Cina, Myanmar di sini. Myanmar, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Afghanistan. Bangladesh ada di sini, kemudian Nepal sekitar sini daerah mereka, dan kemudian Bhutan ini daerahnya kecil, dan yang terakhir Afghanistan. Ya, India ini juga berdekatan dengan Sri Lanka, tapi tidak berbatasan, dan juga berdekatan dengan Iran. Nah, kemudian India ini juga berdekatan dengan Samudra Hindia. Ya, jadi ya ini Laut Arab, tapi Laut Arab itu ada di dalam Samudra Hindia. Jadi ini semua Samudra Hindia. Dan kemudian nomor 2 iklim. Iklim di India Utara lebih panas dibandingkan India Selatan. Karena India Selatan lebih dekat dengan pantai. Ya, seperti yang terlihat di peta, India Utara tidak ada pantainya, dan selatan lebih dingin atau lebih sejuk karena ini ada pantainya. Dan kemudian suhu rata-rata India yaitu adalah melebihi 40 derajat Celcius. Jadi panas. Kemudian India juga memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim monsun, dan musim periode pasca monsun. Musim monsun itu apa? Monsun itu istilah musim hujan, dan pasca monsun berarti setelah hujan, musim setelah hujan. Musim dingin terjadi dari Januari hingga Februari, panas terjadi dari Maret sampai Mei, monsun dari Juni sampai September, dan pasca monsun dari Oktober sampai Desember. Dan kemudian nomor 3 bentuk muka bumi. Bagian utara India merupakan dataran rendah dan bagian selatan merupakan dataran tinggi. Dan India berdekatan dengan pegunungan Himalaya, yaitu yang tempat salah satu gunung tertinggi di dunia. Bukan salah satu, ya gunung tertinggi di dunia. Jadi dekat pegunungan Himalaya, tempat gunung Everest. India juga memiliki dataran tinggi, hutan tropis, subtropis, rawa, dataran, padang rumput, dan kepulauan. Jadi yang tadi itu bagian utara India itu dataran rendah, dan bagian selatan dataran tinggi. Ya, bagian sini ini dekat pegunungan Himalaya, tempat gunung Everest. Jadi ya, semakin ke bawah semakin tinggi. Kemudian nomor 4 geologi. India ini cuma memiliki satu gunung aktif, yaitu Gunung Bareng, di mana juga merupakan satu-satunya gunung berapi aktif di Asia Selatan. Jadi cuma ada satu gunung, Gunung Bareng, yang aktif, dan juga gunung itu satu-satunya yang aktif di Asia Selatan. Kemudian nomor 5 flora dan fauna. India memiliki banyak ragam jenis flora dan fauna, dan juga merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbanyak di dunia. Beberapa contoh fauna di India adalah harimau Bengali atau harimau Bengal,
gajah India, singa Asia, badak India, macan tutul salju. Macan tutul salju itu terletak di dekat Nepal sini, ya di dekat pegunungan Himalaya. Nah, kemudian gaur itu semacam bison India. Kemudian kobra India, dan masih banyak lagi jenis-jenis flora lainnya. Dan di India juga terdapat lebih dari 50.000 spesies flora. Contoh flora di India yang juga merupakan simbol dari India yaitu adalah bunga lotus. Kemudian nomor 6, kondisi penduduk. Mayoritas penduduk India berumur 15 sampai 64 tahun dan hanya 5% yang berumur di atas 64 tahun. Jadi India ini banyak sekali penduduk berusia produktif dan sedikit sekali orang yang berusia lebih dari 64 tahun. Jadi umurnya pendek-pendek, hanya 55%. Kemudian jumlah penduduk di India adalah 1.388.858.917 jiwa. Jadi ada 1,3 miliar lebih. Dan menurut sensus pada tahun 2011, mayoritas penduduk India, lebih tepatnya 79,8%, menganut agama Hindu, dan 14,2% lainnya menganut agama Islam, dan sisa 6% menganut agama lain, ya seperti agama Buddha, agama Kristen, yang menganut kepercayaan leluhur. Ya, kemudian India ini juga memiliki banyak kunjungan dari turis, tapi tidak banyak yang menetap sebagai warga negara permanen. Jadi ya banyak turisnya, tapi tidak banyak yang menjadi warga negara India untuk selamanya atau pindah ke India. Kemudian nomor 7, potensi negara. India memiliki beberapa potensi negara, yaitu kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Jadi potensi negara India ini juga banyak. Untuk kehutanan, sumber daya hutan dapat diolah menjadi kayu bakar, kertas, rempah-rempah, obat-obatan, jamu, dan getah. Jadi kayu bakar tentunya ya untuk dibakar. Kemudian kertas dari olahan kulit pohon. Rempah-rempah karena India ini memiliki banyak sekali jenis flora yang biasa digunakan untuk obat tradisional. Dan kemudian jamu dan getah. Kemudian perikanan, India ini juga memiliki 400 spesies ikan air tawar dan banyak diantaranya penting secara ekonomi. Jadi sektor perikanan India ini juga termasuk berdampak besar atau berkontribusi besar terhadap perekonomian negara India. Kemudian pertambangan, contoh bahan tambang yang dihasilkan India adalah batu bara, minyak, gas alam, mineral, logam, emas, tembaga, seng, biji besi, dan masih banyak lagi. Jadi India ini memiliki banyak sekali potensi. Contoh pertambangannya saja itu banyak sekali, mulai dari kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Itu potensi negara India. Kemudian nomor 8, kerjasama. Salah satu negara yang bekerja sama dengan India adalah negara Jepang. Perdana Menteri mereka lebih tepatnya. India dan Jepang bekerja sama dalam bidang pertahanan. Pertahanan tidak selalu untuk berperang atau beraliansi untuk perang, tapi juga untuk mempererat kedamaian dunia, kedamaian asal negara. Ya, kemudian India tentu juga bekerja sama dengan negara kita sendiri, dengan Indonesia dalam berbagai bidang, yaitu pertahanan, kesehatan, dan perdagangan. Ya, pertahanan sama seperti Jepang, kesehatan bisa dalam bantuan medis, misalnya mengirim pekerja medis atau juga bisa mengirim peralatan medis. Dan kemudian perdagangan, misalnya barter. Sebenarnya tidak barter sih, ya tapi itulah istilahnya.
Ya, jadi misalnya Indonesia memberi kopi dan India memberi obat-obatan tradisional, misalnya seperti itu. Ya, mungkin sekian presentasi saya mengenai negara Brasil dan negara India. Terima kasih dan Tuhan memberkati.